Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji kami sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang tak terhingga, sehingga pada malam ini kita bisa hadir di masjid kita untuk melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih berjamaah. Semoga ibadah puasa kita, ibadah sholat kita, dan ibadah yang lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, serta para pejuang Islam sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kami dari Remaja Islam Masjid Al-Muhajirin mewakili pengurus DKM akan menyampaikan beberapa informasi sebagai berikut. 1. Perolehan kotak infak tarawih semalam Rp320.000. Jadi jumlah total infak sampai dengan kegiatan salat tarawih tadi malam dan salat subuh tadi pagi sebesar Rp5.241.000. Semoga infak Bapak dan Ibu dan teman-teman jamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi balasan kebaikan dan keberkahan yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Semoga Bapak Ibu diberi kemudahan dan keluasan rezeki sehingga dapat ikut berinfak karpet masjid kita. Kami informasikan bahwa yang akan menyampaikan kultum dan masjid dan menjadi imam salat tarawih pada malam ini adalah Ustadz Lalu. Sedangkan untuk besok maaf, Ustadz Dr. Andes Muhammad Yono. Kepada para jamaah dan khususnya kepada teman-teman dan adik-adik agar dapat menjaga ketenangan selama kultum dan salat tarawih berlangsung. Marilah kita dengarkan dan kita simak dengan seksama kultum yang akan disampaikan Ustadz Dr. Andes Muhammad Yono. Dan selanjutnya kita ikuti dengan usyuk salat tarawih bersama beliau. Dari kami cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Dr. Yono dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua sampai hari ini, detik ini masih diberikan berbagai macam limpahan rahmat dan nikmat, ya. Baik itu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat walafiat, sehingga dengan ketiga nikmat ini kita dapat melaksanakan sholat isya berjamaah dan sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat tarawih. Selanjutnya kita telah menjalankan
ibadah puasa yang ke-15, dan insya Allah besok kita memasuki hari yang ke-16 ya. Dan mudah-mudahan kita semua dapat memanfaatkan waktu-waktu luang ya untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ruginya manusia jika di bulan Ramadan ini hanya disibukkan oleh urusan dunia ya, yang memang dunia itu kalau sedang datang sangat menggiurkan. Dan kita condong untuk menyampingkan ibadah di bulan puasa Ramadan. Nah, oleh karena itu Rasulullah pernah berkata-kata amin, 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 sehingga para sahabat bertanya, amin kepada siapa? Ya. Rasulullah menjawab, barusan malaikat Jibril naik mimbar dan mengatakan, alangkah celakanya manusia yang tidak mengambil manfaat keberkahan di bulan suci Ramadan. Ya. Jadi sekali lagi saya menghimbau untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Dan memang ibadah di bulan Ramadan sebagaimana kita sudah ketahui bersama ya akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda yang luar biasa ya. Ini janji Allah. Berkaitan dengan kultum yang akan saya sampaikan pada malam ini, yaitu berniaga menurut Islam ya. Jadi mungkin hanya agama Islam yang mengatur tentang niaga ya. Dan memang agama Islam ini adalah agama yang paling lengkap di antara agama-agama di dunia. Karena apa? Karena seluruh aspek kehidupan manusia tidak lepas dari syariat Islam. Nah, kemudian berniaga adalah bagian daripada aspek ekonomi, ya. Di mana berniaga ini mencari keuntungan ya, mencari lebih dari modal untuk membiayai atau menafkahi keluarga. Ya. Dan memang ini dianjurkan oleh Rasulullah, hendaknya umat Islam itu berniaga, berdagang. Tetapi berdagang yang sangat baik ya, itu berdagang menurut ajaran Islam. Nah, ini berdagang menurut ajaran Islam. Rasulullah pernah bersabda yang artinya pada hari kiamat nanti para pedagang dan pengusaha akan dibangkitkan sebagai penjahat, kecuali pedagang atau pengusaha yang bertakwa. Ya. Nah ini. Nah berkaitan dengan masalah berniaga, sebenarnya banyak ayat yang menjadi rujukan, tapi saya mengambil satu ayat saja, yaitu ayat Asy-Syura ya, ayat 20 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim man kana yuridu harsal akhirati najid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib, yang artinya barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya, tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat. Ya.
Nah, berdasarkan ayat ini, seperti apakah orang Islam harus berniaga? Yang pertama, barang yang dijual, barang yang halal dan memiliki kualitas yang baik. Ya. Yang kedua, tidak menjual barang yang cacat atau rusak. Ya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis Ibnu Majah bahwa Uqbah bin Amir pernah mendengar Rasulullah bersabda yang artinya seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual barang yang cacat kepada temannya kecuali jika dijelaskan. Ya. Jadi kalau barang cacat tuh dijelaskan dulu. Jangan sampai pembeli tidak tahu. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, berniaga harus jujur, transparan, ya, supaya berkah. Berkaitan dengan ini, Rasulullah bersabda yang artinya sesungguhnya para pedagang atau pengusaha akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai penjahat kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur. Hadis riwayat Tirmizi. Keempat, tidak memberikan janji atau sumpah palsu, ya, dalam berdagang. Kan banyak itu pedagang yang mengumbar promosi, ya, tujuannya satu hanya untuk menarik pembeli dan mencari keuntungan yang besar tanpa menghiraukan kerugian pada pihak pembeli. Kemudian yang kelima, pedagang Islam sebaiknya murah hati pada pembeli. Nah, kita sering mendengar bahwa pembeli adalah raja, ya. Karena apa? Karena memang pembeli itu akan memberikan keuntungan. Oleh karena itu wajarlah kalau diperlakukan, ya, dengan baik, ya, dengan apa? Dengan murah senyum, dengan menawarkan bantuan, apa yang bisa saya bantu, gitu kan? Cari apa, gitu kan? Nah, seperti itu. Nah, kemudian adil dalam berniaga, ya. Adil. Ya, misalnya menimbang sesuai dengan ukuran. Ini banyak timbangan yang dikasih bandul, harga dimurahin, ya, kasih bandul sehingga merugikan pembeli. Ini sering banyak terjadi, bahkan saya ngalamin sendiri itu, ya. Kemudian berbuat adil terhadap pembeli, misalnya kalau pembeli itu antri, maka antrian yang pertama itulah yang harus kita layani dahulu, kemudian kedua, ketiga. Jangan sampai antrian ketiga menyodok antrian yang pertama, nah itu akan membuat pembeli kapok, tidak akan datang lagi kepada penjual. Ke-8, ya, mencatat utang piutang dalam berniaga. Sebab manusia punya sifat lupa. Banyak orang bertengkar, ya, itu karena apa? Karena hutang tidak diakui oleh yang hutang, ya. Karena apa? Karena dia tidak ada catatan atau tidak ada catat mencatat. Nah, oleh karena itu masalah utang ini baik besar maupun kecil harus dicatat, bila perlu tanggal, hari, dan jamnya. Nah, ini antisipasi untuk menjawab kalau pihak utang tidak mengakui hutangnya, ya. Mungkin kalau dalam skala besar itu, ya, ada surat perjanjian, ya, yang ditandatangani di atas materai, ya. Kemudian yang terakhir, ya, kita jangan lupa sebagai pedagang muslim, ya, itu mengeluarkan hak orang lain. Jadi dalam harta yang kita peroleh walaupun lewat berdagang, ya, itu ada hak orang lain yang harus dikeluarkan, baik dalam bentuk berzakat, ya, maupun berinfak. Nah, ini. Nah, kalau tidak dikeluarkan, ya, infak zakatnya, itu diberitahukan bahwa harta umat Islam tidak akan punya arti apa-apa di hadapan Allah
kalau tidak ada infak ya. Kalau tidak ada sebagian tidak diinfakkan. Syukur-syukur ya, sebagian besar 50% untuk perjuangan dakwah ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.